Salam. Saudara-saudara, tema kita untuk bacaan ini adalah murid yang berkarakter Kristus. Ini tema dipakai untuk semua ibadah di Gemit minggu ini. Setiap orang, saya dan saudara, kita memiliki karakter sendiri. Amin. Proses hiduplah yang membentuk karakter kita. Kalau dari kecil kita suka dimanja, ya sampai besar kita lebih banyak maunya harap gampang lah. Dibentuk dari lingkungan yang keras membuat kita juga menjadi orang yang cukup keras menghadapi badai dan tantangan kehidupan. Jadi masing-masing saya dan saudara punya karakter dibentuk dari proses hidup. Orang muda ini dalam teks kita dia tidak datang sebagai seseorang yang datang dengan karakter kosong, tidak. Baca baik-baik, muda kaya. Muda tapi kaya itu bukan main-main itu saudara-saudara. Jadi kalau saudara pu anak masih muda dan sudah kaya itu orang tua bangga setengah mati. Kalau kita punya pacar, taruhlah nona-nona nyong masih muda kok kaya tuh. Wih, doa kuat kok jangan lepasan dia. Itu manusia disiplin itu, kerja keras. Selain kaya, teks bilang orang ini selalu melakukan apa perintah kitab suci. Masih muda, kaya, kerja keras, kaya, tapi juga dia suka melakukan apa yang diperintahkan oleh agama dan kitab suci. Kaya lagi, hidup baik lagi, ikut ini firman pemau, ikut Tuhan pemau, apalah yang kurang? Sebab tren manusia sekarang adalah kalau dia kaya, maaf saudara, hidupnya foya-foya. Orang kaya, tren sekarang apalagi masih muda, disebut eksekutif muda itu, aduh Tuhan. Itu cara pandangnya terhadap hidup berubah. Kadang dia suka arogan, dia lebih suka ikut tren zaman pemau. Itu dia tidak terlalu peduli dengan urusan-urusan yang lain. Bagi dia hidup dinikmati, hidup dijalani dengan sukacita. Konsepnya adalah cari uang kaya untuk bisa menikmati dan makan. Kita terus berdoa agar anak-anak zaman sekarang, anak muda tidak terjebak dalam hal-hal ini. Amin. Juga orang-orang tua, saudara-saudara saya dan saudara, hidup kita bisa berubah kapan saja. Kalau kita punya sesuatu, tolong kita selalu ingat Tuhan dalam hidup ini. Jangan menjadi orang yang kemudian arogan, mengandalkan kekayaan atau apa saja dalam hidup kita. Jadi tidak ada orang yang hadir tanpa karakter, saudara-saudara. Kita memang dilahirkan dan menjalani hidup dengan karakter. Bahkan menurut saya Tuhan selalu memberi karakter unggul dalam diri kita. Tinggal kita sajalah yang mau memilih memperkuat karakter yang Tuhan beri itu, atau kita sendiri yang mengurangi karakter yang baik yang Tuhan beri. Kita jalani hidup ini. Nah sekarang saudara kelihatan orang muda ini mau mendalami karakter hidup kekal. Paling kurang begini, omong pendek begini. Ini orang muda dia bukan hanya mau sukses di bumi, tapi juga akhirat. Amin. Bapak cuma masuk surga toh. Bapak juga toh
Mama juga tuh, kakak dong juga tuh. Mau tuh duduk-duduk di sini baru rajin-rajin gereja baru tiba-tiba di neraka kan sampai enak itu. Sukses di bumi, sukses di sorga. Lalu dia mengajukan pertanyaan sederhana. Perbuatan baik apalagi yang harus aku lakukan untuk beroleh hidup yang kekal? Seorang muda yang kaya, yang punya segalanya, dia bertanya, apa yang harus beta buat supaya beta bisa dapat hidup kekal? Saudara, ini penting saudara hayati. Kenapa? Karena kehidupan kita sekarang ini lebih banyak. Kita mau mencari tahu apa yang terjadi di masa depan. Mencari tahu jodoh yang tepat. Kemudian kita mau mencari tahu pakaian yang tepat, penampilan yang tepat, pekerjaan yang tepat, sesuatu yang tepat dalam hidup ini. Tetapi banyak kali di antara kita jarang untuk bertanya, bagaimana hidup kekal itu? Saya berbagi dua hal saja tentang karakter. Ada dua hal yang Tuhan Yesus ajari kita tentang dua karakter hidup kekal. Pertama, karakter hidup kekal itu berarti mulailah berhenti untuk memikirkan dirimu sendiri. Karakter hidup kekal itu saudara selalu berpikir dan bertindak melampaui diri. Serius bertindak bagi orang lain, serius memikirkan orang lain di sekitar kita. Perbandingannya jelas. Tuhan Yesus bertanya, sudahkah engkau melakukan perintah Taurat? Sudah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Ingat dan kuduskan hari Sabat, hormati orang tua. Semua sudah ia jalani. Tuhan Yesus sedang bertanya tentang dia untuk dia. Sekarang dalam diskusi itu Tuhan Yesus lalu menyuruhnya untuk memikirkan sesuatu yang lebih serius. Menjual semua harta dan bagikan kepada orang miskin. Dari diskusi dari dia untuk dia, saudara, sekarang Tuhan menyuruhnya secara serius berpikir dari dia untuk orang lain. Saudara rajin gereja, saudara rajin baca Alkitab, saudara tidak berbuat jahat, itu baik untuk dirimu. Saudara pekerja keras, saudara rajin memberi persembahan, membawa persepuluhan, itu baik untuk dirimu. Hidupmu untuk hidupmu. Tetapi itu saja tidak cukup. Saudara, saya tidak mau begini. Kalau saudara pernah buka YouTube, saya punya channel YouTube. Namanya Samuel Pandi. Saya biasa memuat spiritualitas hari ini. Khotbah spiritualitas tapi kecenderungan ke meditatif. Bagaimana filsafat dan teologi. Ya kalau saudara pulang mau buka tidak soal. Silakan buka. Dengar, like, subscribe, begitu kira-kira silakan itu saudara. Ini bukan dalam rangka promosi tapi saudara. Di salah satu bagian pembahasan saya bicara tentang iman. Di situ saya bilang iman itu bukan hanya soal percaya. Karena iman itu, kata iman itu dari kata Yunani pistis. Pistis itu kalau orang omong pistis iman itu bicara tentang kepercayaan, bicara tentang kesetiaan, tapi juga bicara tentang keterlibatan. Ada tiga hal. Omong iman itu saudara bicara tentang kepercayaan, kesetiaan, tapi juga keterlibatan. Kemudian kata pistis diterjemahkan dalam bahasa Latin, orang Latin menyebutnya credo. Credo itu berarti aku memberikan hatiku. Lalu dalam bahasa Inggris disebut belief. Belief kalau di abad pertengahan itu sekarang belief orang mengartikannya itu hanya sekedar percaya, bukan. Belief itu berarti menyayangi tapi ada keberpihakan.
Jadi kalau omong iman, dimensi iman itu saudara, bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi bagaimana saya dan saudara mengalami keterlibatan kita dalam kehidupan orang lain. Itu baru iman. Kalau iman hanya tentang diri sendiri, untuk apa Tuhan suruh Abraham keluar dari Ur Kasdim? Kalau iman hanya untuk percaya, cukup di Ur Kasdim. Tapi di Alkitab kita baca bahwa Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim supaya dari dia pula semua bangsa mengenal Allah dan percaya kepada Allah. Keselamatan dibagikan kepada semua bangsa. Demikian pula Injil. Kalau Injil hanya untuk keselamatan pribadi kita, atau Injil hanya menjadi milik 12 rasul, untuk apa dia harus suruh mereka pergi dan beritakan Injil dari Yerusalem sampai ke ujung bumi? Bukankah keselamatan harus menjadi milik semua orang kan? Semua bangsa kan? Orang muda ini sudah punya satu karakter. Karakter yang saya sebut aku untuk aku. Dia sudah punya satu karakter, melakukan kebaikan, ada karakter aku untuk aku. Sekarang Tuhan meminta lebih dari aku untuk aku menjadi aku untuk semua orang. Sayangnya orang muda ini kecewa, dia menolak karena dia tidak terlatih untuk daya sensitif. Woi, kerja capek-capek, kamu kasih uang, bagi, jual kau bagi di orang lain, kekayaan percuma. Oke, saya pun pengalaman hidup begini. Dulu masih kecil, saya masih kecil tuh jual kue, jual orang pun kue. Kami di Oesapa juga. Saya rumah di Kilo 10. Jadi jual-jual kue. Setiap kali saya jual kue satu bokor, itu saya punya jatah kue itu satu. Nanti tiap hari, selain jatah kue, nanti tiap bulan tuh saya ada dapat uang. Tapi saya pun jatah makan kue roti goreng dulu, roti balai gula itu satu. Di kampung kami ada satu orang, dia orang Timor, dia sopir, dia menikah dengan nona Jawa, anak laki-lakinya satu. Satu ketika dia mau sial, dia bawa oto, dia tabrak. Ada tabrak satu nenek mati, akhirnya dia masuk penjara. Otomatis hidup keluarga ini susah. Jadi begitu saya jual kue, saya lihat ini anak di pinggir jalan, pagi-pagi saya juga kasihan dia, saya bilang, kasihan sudah, dia pun jatah kue, dia kasih dia bilang, adek sini. Ini, karena saya pikir kasihan dia, pun bapak masuk penjara. Saya dalam hati kok, satu kali kasih saja sana papa. Kasih habis. Besok saya jual kue lewat situ, dia sudah berdiri di pinggir lah, dia bilang, kakak. Nah, saya pikir, sudahlah, 2 kali saja sana papa. Besok lagi dia sudah berdiri lagi, kakak. 3. Pokoknya esok lusa begitu terus. Lama-lama saya pikir dalam hati, wih, beta yang jual kue baru lu enak lah. Beta pun jatah kue lu ame. Saya rubah jam. Jadi saya keluar jam 6, saya keluar lagi 5:30 supaya saya pikir 5:30 tuh dia justru ada di situ. Kakak, hati jengkel sama mau kasih, mau lihat dia muka saya kasihan. Amin. Begitu terus. Nah sana ada jalan lain harus lewat situ nah. Begitu terus, begitu terus. Wih, hampir 1 bulan. Satu pagi saya lewat di sana ada lah, saya bilang mbak bahaya sudah. Ternyata baru tahu cerita bahwa dia ini apa? Ini anak mama nih jual tanah dengan rumah, dong kembali pi Jawa. Jadi bawa sendiri. Ya saya bilang bahaya sudah, bersyukur subai. Jadi saya makan kembali saya pun kue. Tahun 2012, waktu saya pindah dari Niki-Niki ke Benyamin Oebufu, sekitar jam 2 sampai jam 3 siang ada oto datang.
Ada satu bapak, satu nyok, pokoknya masih muda dengan kayaknya dia punya istri dengan ada satu anak. Don turun bertamu di rumah. Jadi saya punya istri masih bilang begini, "Awi, siapa lah sudah datang ini? Tamu don datang terus, ini waktu mau tidur, ame juga bisa." Nah namanya istri itu, memang dia pendeta, dia cuma manusia jadi dia mengomel-ngomel sedikit. Jadi datang masuk begini. Ibu pendeta bilang, "Duduk Pak." Sudah kalau begitu pendeta sepi belakang ku beki minum, dia mentua bilang, mau tidur juga sudah. Duduk dia senyum dan saya dia hanya senyum saya. Dia bilang, ini Pak Samuel Pandiko. Iya. Saya baca di FB, Bapak Supendeta. Bapak kenal saya. Kakak kenal saya. Sande. Memang saya son kenal. Nah saya mau ada yang botong son kenal, sok-sok kenal. Halo orang son. Siapa itu? Memang son kenal. Nah saya mau tipu bilang sonde. Yang kakak son ingat saya sonde. Dulu yang saya kakak tukang kasih saya kue. Saya son ingat lah. Dulu masih kecil tuh kakak. Yang saya pun bapak tabrak orang kok masuk penjara. Aduh baru saya kaget. Oh iya, betul nama Johnny ya? Iya, beta Johnny sudah bapak. Oh begitu. Oh baik. Dulu kakak kasih bek kue. Dia cerita bahwa dia ikut dia mama dong. Cukup sengsara tapi dia sudah bisa bangkit berusaha sampai dia punya usaha tuh ada cabang di Jawa, di Bali dan Mataram. Hebat, maju dia. Artinya dia hidup sukses lah. Salah satu hal yang dia cerita bagi saya dan membuat saya terpukul itu adalah dia bilang begini. Kakak, beta datang di kakak ini karena beta belum pernah terima kasih sang kakak. Waktu itu tuh kakak, setiap kali pagi itu beta tunggu kakak tuh karena apa? Botong soalnya pernah makan pagi. Jadi botong makan tuh hanya dari, nanti beta makan tuh, beta bisa makan pagi itu dari kakak pun kue roti goreng satu itu. Tuhan Yesus. Saya dalam hati, beta ada mengomel setengah matimu. Dia juga bilang ini, ternyata ini roti goreng berguna. Saya juga begitu. Saudara, kita tidak tahu kebaikan apa yang kita kasih kepada orang. Tetapi lakukanlah itu karena cerita itu akan terus ada. Rantai kebaikan tidak selesai. Dia terima kasih, dia bilang dia bawa di anak ini supaya dia mau kasih tahu bahwa ini bapak berjuang dari nol sampai berhasil. Kok anak satu laki-laki. Dia mau pulang, dia togor, kemudian dia punya istri seorang amplop. Saya bilang, sudah. Ya, saya punya istri seorang, kan dengar saya, sudah. Ibu pendeta seorang kepala dari kain pintu dia lihat. Dia bilang, mama sini. Kenapa? Ini dong ada kasih amplop. Sudah Pak, jangan ini untuk Pak. Jadi mam tua yang terima. Mam tua terima. Dan jalan mam tua bilang, memang Tuhan tahu betul susah. Saya dalam hati, tadi lu mengomel, maka kalau amplop lu pembagian. Itulah kita itu. Saudara-saudara, kehidupan saya dan saudara bukan kehidupan tanpa karakter, tapi kemampuan kita memaknai karakter itu dari proses hidup. Orang muda yang kaya ini dia gagal karena bagi dia hidup itu mengumpulkan bukan melepas. Itu kegagalan paling utama. Tuhan Yesus bilang apa? Orang kaya sukar masuk surga. Bukan karena soal kekayaan itu, bukan. Tapi karena hatinya itu telah direbut oleh kekayaan. Sehingga karakternya itu tidak berubah. Yang dia pikir itu adalah kekayaan itu. Aku untuk aku harus bergeser menjadi aku untuk semua orang. Selamat. Tapi kalau selamat hanya untuk diri sendiri itu bukan panggilan kekristenan. Panggilan kekristenan adalah kita bersaksi kehidupan kita berbagi supaya keselamatan itu menjadi milik semua orang. Amin.
Mama-mama jangan menyerah. Saya tahu banyak mama-mama nih dong stres. Karena dong ajak dong pun suami kalau pergi gereja ini Tuhan saya yang tahu. Saya pun tok satu. Waktu kita sana gereja di gereja lah, gereja di rumah tuh. Nah tok ini pemalas gereja, dia sana pergi gereja dia waktu omong dia sama istri omong semua omong ini dia tondok sama baru-baru waktu sana gereja dia lihat waktu dia bilang begini. Nah ternyata beta yang benar. Selama ini bos marah-marah sama beta tuh. Sekarang bos sana gereja lah. Berarti beta selama ini yang benar ini. Saya waktu gereja di rumah tapi tetap gereja. Lu memang sana ada niat sama sekali. Saya bilang, toh memang sana ada niat sama sekali. Mama dong jangan berhenti. Kasihan juga. Mama dong masuk surga baru suamimu masuk neraka. Kasihan. Doa tuh jangan berhenti. Jangan pikir ini keselamatan untuk diri sendiri. Tidak boleh. Majelis, pendeta begitu semua. Semua berjuang supaya majelis semua. Jangan hanya majelis masuk surga. Semua jemaat di rayon masuk surga. Karena keselamatan bukan untuk diri kita sendiri. Keselamatan itu harus dibagikan bagi orang lain. Bukan aku untuk aku, tapi aku untuk semua orang. Jangan berhenti untuk menjangkau orang-orang, untuk menolong orang-orang, menyadarkan orang-orang supaya mereka beroleh keselamatan. Jangan berhenti. Hal kedua, saudara, karakter hidup kekal disebutkan Tuhan Yesus sangat jelas. Pergi jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, tapi kemudian kemarilah, ikutlah aku. Saya cek di pembahasa Yunani, itu akoilateo. Kata akoilateo dalam bahasa Yunani itu bukan hanya aku, ikutlah aku. Tetapi di penerjemahan yang tepat itu adalah, ikutlah aku, akulah Tuhan. Di lain menulis, ikutlah aku. Ikutlah aku, akulah Tuhan. Kalau ini dipahami baik-baik, maka sesungguhnya hidup kekal itu bukan serangkaian aktivitas melakukan kebaikan. Sebab keselamatan bukan hasil usaha saya dan saudara, bukan. Hidup kekal itu anugerah, itu pemberian Tuhan. Dengan mengikut Tuhan, justru ia akan menemukan makna anugerah hidup kekal itu. Ini yang paling membedakan kekristenan dengan pandangan apapun. Ingat, keselamatan itu punya 3 dimensi. Aktivitas kebaikan, aktivitas keterlibatan, dan aktivitas menikmati anugerah Allah. Melakukan kebaikan, itu berarti terlibat dalam kehidupan orang lain. Tapi pada saat yang sama yakin bahwa gerakan anugerah Allah lah yang membuat kita selalu mengucap syukur untuk tidak berhenti melakukan segala kebaikan apapun. Tuhan ingin mengubah orang muda itu dari kesibukan berupaya mencari hidup kekal dengan upayanya menjadi seorang yang sibuk melakukan kebaikan, menjadi seseorang yang masuk ke dalam rahmat Allah sehingga aktivitas kebaikannya benar-benar lahir dari respon ucapan syukur. Saudara, kalau begitu saudara tanya, apa karakter murid Kristus dalam teks kita? Dari semua dong omong itu saudara. Dengar baik-baik. Yesus bilang begini. Pergi, jual milikmu, bagi kepada orang miskin, tapi kemudian kembali, ikutlah aku. Di awal percakapan dia bilang Yesus itu guru kan, amin. Lalu Yesus bilang pergi tapi kembali ikut beta. Ketika dia bilang Yesus guru, sekarang Yesus mengundang dia sebagai murid. Kalau begitu, saudara mau menjadi murid yang berkarakter dalam Kristus, tidak ada cara lain. Tetap menjadikan Yesus sebagai guru, panutan kehidupan saya dan saudara. Inilah yang harus dipahami di bulan pendidikan. Saudara tahu, ekonomi dunia sedang soal virus COVID-19 masalah ini bukan hanya saudara pakai masker, itu bukan. WHO bilang
Sekarang dari udara lagi. Jadi masker pun kan harus 3 lapis. Tapi serangan paling bahaya dari COVID-19 sekarang ini ekonomi. Gelombang kedua COVID. Singapura resmi resesi. Nanti diikuti Malaysia. Negara di Asia Tenggara yang akan ikut berikut adalah Thailand. Dan diprediksi Indonesia. Berdoa supaya kita tidak mengalami hal itu. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi segala bangsa. Tetapi ini harus membuka mata kita. Bahwa bukan tidak sedikit banyak orang yang punya uang, tidak sedikit banyak orang yang punya harta. Ini harus membuka mata kita. Tidak sedikit orang yang pandai, tidak sedikit orang yang memiliki pengetahuan hebat dalam hidup ini. COVID-19 harus membuka mata kita. Jangan-jangan kita memiliki sesuatu, kita berpengetahuan, tapi kita tidak berkarakter, yaitu pengetahuan kita pakai untuk diri sendiri, pakai untuk merusak kehidupan. Dan semua yang kita punya, kita nikmati sendiri. Kita tidak pusing dengan kehidupan ini. Kalau itu yang terjadi, saudara gagal menjadi murid Kristus. Karena murid Kristus berarti selalu membagi keselamatan Tuhan bagi seluruh kehidupan. Jadi, Bapak datang gereja dan mama kok sendiri. Ya? Mama di mana? Oh ya, betul ya, berpisah karena tugas. Sedih betul. Jadi dari dulu Bapak dan mama su COVID memang. Kan COVID ini bikin jarak toh, amin. Betul toh? Nah, tapi dari dulu Bapak su COVID su dibuat jarak. Gitu. Kenapa Bapak sudah datang di sini? Bapak pernah majelis. Habis itu kenapa berhenti? Masih majelis. Oh tapi Bapak memilih duduk di situ Oh iya, Tuhan sayang. Betul. Jadi saudara-saudara itu kadang mau tempuh anak dong ini. Aduh Tuhan. Saya kawan pendeta satu dia bilang begini, Pak Pendeta, saya pusing. Saya buat anak kita menyanyi lagu, nyanyi haleluya, dia aja. Anak pendeta. Ini dia hidup pendekar ini. Saya tanya, kok ke mana sana begitu? Aduh, beta juga pusing. Nah ngomong saya bilang, panggil dia kok, dia bilang, aduh, su berupaya maksudnya bisa. Jangan berhenti lelah. Supaya jangan biarkan ini, iblis dan dunia ini, merusak karakter anak-anak. Jangan boleh berhenti, jangan lelah. Memang orang tua omong, dong iya goyang kepala, ma di luar botosan tahu. Tapi jam berhenti. Mama juga jam berhenti, bapak juga jam berhenti. Mama dong itu kadang dong duduk ini, sekarang film Korea ini saya baca di satu berita. Satu bapak dikasih pulang di Pembini karena tiap hari hanya nonton film Korea dari pagi sampai malam. Jadi dia bawa pulang ini di Pembini pi orang tua, lu bawa pulang. Ini film Korea merusak dong rumah tangga. Ada kok yang nonton film Korea dari pagi sampai malam? Ada. Di sini sana ada, saya yakin. Saudara lebih banyak nonton film India. Jangan berhenti. Kapal saya potong susah atur tapi terus berupaya supaya keselamatan itu ada. Bapak dong pun sembunyi uang juga minta ampun. Uang gaji utuh, mau uang lain. Nanti mam tua ketemu baru ini uang apa Bapak? Soalnya itu uang takuju. Takuju kenapa? Takuju mama dapat beli ame. Tapi jangan berhenti supaya dia pun karakter berubah. Kalau soalnya bahaya ini saudara. Menjadi murid Kristus itu jangan biarkan apapun merenggut engkau menjadi jauh dari Tuhan. Mari kita hidup sebagai murid-murid yang berkarakter dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.